Selamat datang di Kartasura, salah satu kecamatan yang lokasinya paling barat di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya mengabdi di SMA Negeri 1 Kartasura. Guru masa kini dituntut lebih kreatif dan inovatif agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kata orang, profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Mengapa? Karena seorang guru mampu membimbing calon-calon penerus cita-cita bangsa untuk menggapainya. Meskipun kadang di antara mereka harus berjuang dengan sekuat tenaga karena situasi dan kondisi yang kurang bersahabat. Tapi percayalah, doa kami para guru selalu yang terbaik untuk kalian. Semangat terus para guru dan peserta didik. Maju terus pendidikan Indonesia. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Purwomurdoko, instansi kerja SMA Negeri 1 Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi menggambar bentuk silindris semester 1 di kelas 11. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita ini dulu berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan Mas Hafiz pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, doa mulai. Terus kemudian untuk membangkitkan jiwa nasionalis kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Ya, silahkan kalian berdiri. Bendera
tegaklah benderaku, nama suci kata berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap bujang bangsa, siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, silakan kalian duduk. Sekarang saya akan absen dulu. Adam, Agnes, Adinda, Caroline, Hafiz, Kurnia, Muhammad Fadel, Muhammad Satria, Naswa, Nevia, Novan, Novena, ya, Raihan, Sri Amanda, Tiaji. Nah, ini sudah hadir semua. Kemudian hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, ya. Apakah kalian sudah memahami cara membuat gambar bentuk silindris? Belum, ya. Nanti kita akan coba mempelajari cara-cara atau teknik untuk untuk menggambar bentuk silindris, ya. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian menggambar bentuk silindris ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian bisa membuat gambar bentuk silindris itu seakan-akan menjadi kesannya itu 3 dimensi, ya, kesannya 3 dimensi. Kemudian untuk di kehidupan sehari-hari nanti kalian, gambar-gambar ini akan bisa kalian pergunakan untuk mempercantik atau memperindah ruangan atau benda-benda atau bidang-bidang yang ingin kalian memperindah, ya, atau untuk kalian olah menjadi apa ya, semacam hiasan atau untuk desain apa gitu supaya kelihatan seakan-akan itu 3 dimensi, ya. Nah, kemudian kalian lihat gambar di sini. Nah, ini jam pelajaran ke-6 segera dimulai. Nah, kalian lihat gambar di sini. Ini kalau kalian perhatikan gambar di sini ada beberapa atau ada berbagai macam unsur seni rupa, ya, berbagai macam unsur seni rupa. Kalian tahu nggak unsur-unsur seni rupa apa yang digunakan dalam gambar tersebut? Tahu? Tahu tidak? Tahu. Apa saja itu? Titik, warna, ya, ruang. Terus ada teknik untuk pewarnaannya, ya. Ada blok, ada arsir. Nah, gitu. Ya, silahkan, Mbak. Pak, apakah bisa kami diberi contoh untuk menambah referensi kami dalam menggambar bentuk silindris? Ya, bisa. Nah, gini. Jadi, ini nanti saya akan menampilkan contoh atau tutorial, video tutorial kalian menggambar bentuk silindris, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh videonya. Kalian perhatikan ya.
Nah, sudah. Jadi setelah kalian melihat tutorial tadi, melihat video tadi, itu kan menjadi apa? Bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi referensi buat kalian bagaimana cara menggambar bentuk silindris. Nah, sebelum kita mulai praktek, itu kan ada gambar bentuk silindris, ya kan? Nah, itu kalian juga harus ngerti dulu gambar itu apa, bentuk itu apa, ya. Kalian sudah tahu belum? Gambar itu apa coba? Gambar merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu yang dibuat dengan coretan pensil pada kertas. Ya, betul. Gambar merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang dibuat dengan coretan pensil pada kertas. Itu gambar. Kemudian bentuk. Nah, bentuk itu apa coba? Siapa yang tahu bentuk? Nah, Bentuk adalah susunan dan koordinasi struktur dan bagian-bagian dari suatu komposisi untuk menghasilkan suatu gambar nyata. ya, terima kasih Mas Artria. Benar. Bentuk adalah susunan dan koordinasi unsur-unsur dan bagian-bagian dari suatu komposisi untuk menghasilkan suatu gambaran nyata. Nah, itu bentuk. Jadi, gambar bentuk adalah ini. Gambar bentuk adalah menggambar suatu objek sedemikian rupa sehingga gambar dan bentuk aslinya sama persis. Atau memindahkan benda-benda yang diamati ke dalam bidang gambar atau 2 dimensi sesuai apa adanya. Ya, itu adalah gambar bentuk. Lah, kemudian dalam menggambar itu akan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip menggambar itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, siapa yang tahu prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan? Saya Pak, ada perspektif, proporsi, komposisi, gerak-gerak, dan bayang-bayang. Ada berapa itu Mas? Ada 5. Ya, ada 5. Perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, dan bayang-bayang. Nah, kemudian ketika kalian membuat gambar bentuk silindris, kalian bisa menggunakan garis bantu. Ya, garis bantu. Jadi garis bantu itu ketika kalian membuat bentuk, misalkan ada bentuk seperti yang tadi kalian lihat di video tutorial tadi, kan ada bentuk apa itu tadi, semacam vas bunga ya. Kalian bisa mengambil garis lurus di tengah-tengah, kemudian kalian ada garis bantu di atasnya, kemudian di bagian tengahnya, kemudian di bagian paling bawah. Nah, itu nanti bisa kalian buat untuk sebagai patokan kalian membuat bentuk silindris. Nah, garis bantu itu apa? Apa fungsinya garis bantu di situ? Siapa yang tahu apa fungsinya? Ya, silakan. Garis bantu adalah skema dan benda yang dan proporsi dari garis-garis lurus maupun lengkung. Isinya membantu dalam menggambar objek atau benda secara langsung. Ya, benar. Garis bantu adalah semacam skema bentuk objek atau benda yang terkonstruksi dan garis-garis lurus maupun lengkung, fungsinya untuk membantu memudahkan menggambar bentuk objek atau benda secara relatif tepat. Nah, ini ada beberapa contoh gambar-gambar bentuk. Nah, ini ya gambar bentuk. Kalian bisa melihat ketika ini, kalian bisa membayangkan ini bahannya dari apa? Dari apa? Kayu. Kalian bisa membandingkan nanti. Kalian ingat-ingat ini dari kayu ya. Nah, terus ini dari apa? Bahan apa? Aluminium atau logam ya. Dari segi bayangannya itu juga berbeda ya. Bener enggak? Ya kan? Ya. Nah, kalian nanti juga bisa mencontoh itu atau kalian bisa membayangkan ketika kalian membuat
benda atau menggambar objek itu dari bahan yang berbeda, itu nanti juga akan menimbulkan efek yang berbeda pula, ya. Ketika kalian menggambar yang bahannya dari kayu, kena sinar itu akan seperti apa bayangannya. Ketika membuat barang atau objek dari logam, itu akan seperti apa bayangannya. Nah, itu nanti juga akan kalian perhatikan juga itu. Nah, ini ada yang dari itu kaca, ya. Kaca efeknya juga akan berbeda. Oke. Nah, ini benar kan? Ya, efeknya akan berbeda dengan yang dari kayu tadi, dari logam juga begitu. Nah, ini gambar apa? Buah-buahan. Nah, ketika buah-buahan itu kan, buah-buahan itu ada yang kalau kena sinar itu memantul, ada yang kalau kena sinar itu tidak memantul. Ya, kalian bisa membayangkan dari situ. Nah, ini ya, ada semacam gambar buah-buahan yang lain lagi. Nah, kemudian tadi garis bantu itu fungsinya untuk membantu kalian menggambar tadi, ya. Untuk membantu kalian membentuk suatu objek. Ketika kalian membentuk buah misalkan, ya, buah. Itu kan ada garis lurus di situ, kemudian ada garis lengkungnya. Mau membuat pepaya misalkan, ya bagaimana nanti garisnya melengkung itu bagaimana, terus nanti objeknya mau diapakan, ada bunder-bunder atau mau ada struktur yang membentuk pepaya itu loh, ya, ada bentuknya gitu. Terus ini langkah-langkah sederhana dalam menggambar bentuk. Pengamatan bentuk objek secara cermat. Nah, ketika kalian ingin menggambar bentuk, kalian paling tidak kan punya pengalaman ketika mengamati, ya, mengamati barang. Itu kan diamati dulu. Oh, bentuknya seperti ini, nanti akan saya aplikasikan ke gambar seperti ini gitu. Terus kemudian membayangkan objek. Kalian pernah melihat benda tersebut, kemudian tidak ada di depan kalian, tidak ada di depan mata kalian. Kalian cukup membayangkan saja. Ya, kalian membayangkan gelas itu seperti apa, vas bunga itu seperti apa, nanti kalau kena bayangan juga seperti apa, itu dibayangkan. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi, garis bantu itu juga bisa membantu untuk menentukan proporsinya. Ya, menentukan proporsinya. Vas bunga itu proporsinya seberapa, lehernya seberapa, mulutnya di vas bunga itu seberapa, kan begitu, ya. Nah, kemudian membuat skema bagian-bagian objek secara keseluruhan dengan garis pokok objek sebagai perbandingan atau perimbangan proporsinya. Ini juga tadi, ya, membuat skema itu. Buletan mulutnya itu seberapa, terus dengan lehernya seberapa, dengan bentuk badannya seperti apa, ya. Itu. Kemudian membentuk kontur atau outline. Outline itu maksudnya garis yang tegas dan garis yang tidak tegas. Ya. Misalkan kalian membentuk gelas. Gelas itu dapat cahaya dari mana? Dari mana arahnya? Nanti yang kena cahaya akan berbeda dengan yang tidak kena cahaya. Begitu. Nah, ini selesai. Nah, finishingnya ketika kalian membentuk objek itu, ketika pengen membuat seakan-akan itu menjadi 3 dimensi, kalian akan menentukan gelap terang, ya kan? Ketika bayangan itu dari mana, cahaya dari mana, bayangannya di mana, itu kan harus dibayangkan, harus diterapkan, gitu nggih, Mas, Mbak. Nah, kemudian
Ini ada teknik ketika kalian menggunakan atau membuat gambar bentuk silindris ya. Pertama teknik arsir ini. Siapa yang tahu teknik arsir itu apa? Ya, silahkan Mas. Arsir adalah goresan yang teratur atau pengulangan garis secara rata dan saling menyilang dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong. Ya, benar. Arsir adalah goresan yang teratur atau pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong. Nah, itu arsir. Dan ada beberapa macam arsir. Nah, di sini kita lihat macam-macam arsir. Ada arsir searah, ada arsir silang, ada arsir acak, dan arsir gradatif. Nah, ini. Lah, arsir-arsir ini nanti mempunyai fungsi masing-masing. Fungsinya ini, memberikan karakter objek gambar. Kemudian memberikan kesan bentuk dan volume benda. Kemudian memberikan kesan jarak dan kedalaman pada gambar. Yang kemudian mengisi bidang kosong dan finishing touch pada gambar. Ya, finishing touch itu hasil sentuhan akhir, ya, sentuhan akhir. Ketika kalian pengen menyelesaikan gambar dan pengen memberi kesan yang terakhir atau kesan yang istilahnya itu sentuhan terakhir untuk menyelesaikan gambar itu, ya pakai itu. Arsir juga bisa, atau kadang-kadang ada yang menggunakan teknik arsirnya itu menggunakan kapas, ya, kapas atau tisu yang diusap-usap gitu, yang seakan-akan membaurkan warnanya, ya. Kemudian kita akan mulai mengerjakan, ya. Ini nanti akan dikelompokkan. Ini kan sudah sesuai kelompoknya, ya. Kelompok 1 Novan, Hafiz, Nevia, Tiaji, dan Sri Amanda. Kelompok kedua Naswa, Fadel, Novena, Caroline, Adinda. Yang kelompok ketiga Satria, Adam, Raihan, Kurnia, dan Agnes, ya. Kemudian silahkan kalian mengerjakan atau membuat gambar yang gambar bentuk silindris, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, gitu ya. Lah, nanti penilaiannya kalian akan dinilai sesuai dengan proporsinya, kemudian bentuknya, ya, hasil akhirnya bagaimana, gitu. Ya, mudah sudah tahu. Lah, ini nanti kita akan kerjakan hari ini juga harus selesai, ya, hari ini juga harus selesai. Kalian gambar yang sederhana-sederhana saja, tidak usah yang susah-susah. Oke, silahkan kalian keluarkan buku gambarnya, kemudian nanti mencoba kita kerjakan itu.
Habis ini presentasi ya. Sudah selesai kalian? Nah, nanti salah satu dari kelompok itu nanti masing-masing perwakilan salah satu saja ya menampilkan karyanya, kemudian nanti kelompok lain menanggapi ya. Nanti ganti-gantian gitu ya. Kelompok 1 siapa yang menanggapi, kelompok 2 siapa yang menanggapi, kelompok 3 siapa yang menanggapi. Oke. Yo silakan. Siapa dulu kelompok 1 yang tampil? Ya. Silakan kelompok mana yang mau menanggapi? Ya. Silakan. Ya, silakan Mbak tanggapi dulu dari pertanyaan kelompok 2. Teknik yang saya gunakan semuanya menggunakan teknik arsir dan tanpa menggunakan garis bantu untuk membuat bentuk silinder. Ya, tepuk tangan. Baik, silakan berikutnya kelompok 2, silakan maju. Ye, silakan. Silakan, siapa yang mau menanggapi dari kelompok? Saya Pak. Silakan Mas. Ya. Gambar bentuk silinder yang kamu lakukan itu harusnya menggunakan garis bantu. Nah, apakah itu kamu lakukan? Iya, Baik, silakan ditanggapi Mbak. Ya, jadi kami memang menggunakan garis bantu dalam membuat gambar ini karena kami memang belum mahir dalam menggambar secara langsung dan kurang percaya diri apabila tidak menggunakan garis bantu. Ye, tepuk tangan dulu. Ya, gambarnya bagus. Ye. Silakan duduk. Jadi memang kalau kalian memang belum percaya diri, kalian bisa menggunakan garis bantu ya. Garis bantu itu fungsinya memang seperti itu untuk membantu kalian menyesuaikan proporsi gambar tersebut ya. Silakan dari kelompok terakhir, kelompok 3 siapa yang mau menampilkan? Ya, silakan. Silakan bawa ke depan. Nah, baik, silakan. Dari kelompok mana yang mau menanggapi? Silakan, Mas. Untuk gambar yang lebih dari satu objek, itu caranya untuk menentukan bayangannya bagaimana? Baik, silakan Mbak ditanggapi pertanyaan dari Mas Fadel dari kelompok 2. Kami hanya membayangkan saja dari mana datangnya cahaya. Kemudian ketika cahaya sudah ditentukan, maka kami juga mempertimbangkan tumpukan benda yang kami gambar supaya kelihatan kesan 3 dimensinya. Ya, betul. Gambarnya bagus ya. Ya, jadi presentasinya sudah selesai dan nanti karya-karya kalian itu silahkan dikumpulkan di meja saya. Kemudian akan saya pilih-pilih. Jadi beberapa gambar yang saya kira itu bagus atau saya pilih itu gambar yang bagus akan saya posting di media sosial saya ya. Kemudian nanti mungkin juga akan dipajang atau dibingkai untuk dipajang di kelas. Bila memungkinkan nanti kita akan pamerkan karya-karya tersebut ketika ada event-event sekolahan. Misalkan ada hari ulang tahun sekolahan atau ada ya semacam event apalah yang ada di sekolahan kita. Gitu ya. Nah, ini nanti kalian sudah mengerjakan atau membuat karya gambar bentuk silindris dengan bagus, dengan semangat ya, dan kemudian sudah menggunakan teknik yang kalian dapat dari pelajaran yang sudah kalian pelajari minggu kemarin ya. Kita beri aplaus untuk kita semua, untuk kalian ya. Nah, kemudian ini nanti kalian mencoba membuat refleksi
Ya, silahkan kalian keluarkan HP-nya, handphonenya untuk men-scan barcode dari ini, barcode ini. Nanti kalian akan membuat refleksi. Jadi apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini dan apa yang belum kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silahkan kalian scan barcode-nya. Sudah? Sudah? Nah, pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup dan kalian sudah mengerjakan dengan sangat bagus dan bersemangat sekali. Kita beri applause dulu lagi ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas tentang bab yang kedua. Yang nanti kita akan menggambar lagi, tapi nanti untuk pertemuan berikutnya, ya. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Silahkan. Di kegiatan hari ini doa mulai. Doa selesai. Ya, selamat siang, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.